Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ketika kita tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam hal ibadah, dalam hal muamalah akhlak kita, maka kita takut. Ya, ibadah yang kita lakukan, tingkah laku akhlak yang kita lakukan bisa jadi jauh dari mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu wujud kecintaan kita, ketaatan kita kepada Allah, maka kita bersama harus selalu menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh dulu mungkin kita khilaf, kita lalai dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mungkin tingkah laku kita, akhlak kita yang belum baik dahulu, maka mari yuk kita bersama-sama banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jadi tinggal sekali lagi kembali ke dalam diri kita. Kalau kita menyadari bahwasanya diri kita ini banyak salah, banyak khilaf, banyak lalai dalam ibadah, banyak menyakiti, maaf, tetangga kita, keluarga kita, masyarakat lingkungan kita. Mungkin kita dahulu banyak angkuhnya, sombongnya dengan apa yang kita miliki. Mari yuk kita bersama-sama sekali lagi perbaiki itu semua. Jangan sampai kita nanti menyesali diri kita, menyesali karena kelalaian kita. Ketika banyak nikmat Allah berikan kepada kita, banyak kesempatan Allah berikan kepada kita, kesempatan dan nikmat itu tidak kita pergunakan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, maka naudzubillah, kita sendiri nanti yang akan menyesali, yang menangisi diri kita, meratapi diri kita. Dan tentunya sekali lagi, kita semua tidak menginginkan akan ini. Kita semua sekali lagi berharap agar kita ini mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kita tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan, amalan-amalan saleh, ibadah yang kita lakukan, insyaallah ketika itu kita niatkan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberikan kebaikan buat kita semua. Sebaliknya, ketika kita mungkin lalai dari perintah Allah, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu kita simpan rapat-rapat, tidak ada orang lain yang tahu, yakinlah itu juga nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada diri kita sendiri. Nauzubillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kecil kebaikan itu, tapi insya Allah itu nanti akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Sebaliknya ketika kita lalai melakukan keburukan, kecil keburukan itu tidak ada orang lain yang tahu, tapi nauzubillah, itu juga nanti akan kembali kepada diri kita dan memberikan kesengsaraan pada diri kita. Maka oleh karena itu mari kita bersama-sama selalu bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjaga silaturahim kita kepada sesama manusia, yang pada akhirnya nanti insyaallah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim